Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali anak-anak hebat. Berkah dalam. Hari ini kita akan belajar tentang peran gereja bagi perkembanganku. Yang sebelum-sebelumnya kita telah belajar tentang peran keluarga, peran sekolah, dan sekarang peran gereja bagi perkembanganku. Kita bersama akan melihat apa itu arti gereja. Siapakah aku di dalam gereja? Apa pentingnya gereja bagiku? Apa yang bisa aku perbuat di dalam gereja? Dan lain-lain. Secara umum, jika seseorang ditanya apa itu gereja, seringkali terbesit di pikiran gereja itu adalah tempat ibadah orang Kristen atau Katolik, ya. Tapi sebenarnya gereja artinya lebih dari sekedar tempat ibadah, karena di dalamnya kita bisa melihat banyak hal. Di dalam gereja itu ada banyak hal. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama, gedung, yaitu ada gambar gereja. Sama seperti yang secara umum tadi, bahwa gereja adalah tempat ibadat orang Kristen atau Katolik, ya. Kristen ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik, tapi orang umum menyebutnya ada Kristen dan Katolik, ya. Itu yang pertama, gedung, tempat jemaat atau umat berdoa, tempat para pengikut Kristus berdoa. Tempat ibadahnya disebut gereja. Kemudian gambar kedua, di dalam gereja itu ada klerus, kaum hierarki. Ya, di situ ada Bapak Paus, para uskup, hingga para romo, ya, kaum-kaum tertahbis. Kemudian selanjutnya gambar ketiga yaitu biarawan, biarawati. Di dalamnya ada suster, ada bruder. Ya, ini biarawan, biarawati yang secara khusus melayani Tuhan tapi tidak menerima sakramen imamat. Berbeda, kaum klerus itu menerima sakramen imamat atau tahbisan. Kemudian yang ketiga yaitu kaum awam. Kaum awam ini kaum biasa, ya, biasa dalam gereja. Ya, seperti kita, seperti Bapak Ibu guru, seperti lainnya, ya. Ada banyak latar belakang pekerjaan, polisi, ABRI, atau petani, atau pedagang, dan lain-lain. Jadi kaum awam itu selain kaum klerus dan biarawan, biarawati. Nah, jadi
kaum klerus atau hierarki, kemudian biarawan-biarawati, dan kaum awam itu 3 kelompok anggota gereja. Ya, di dalam gereja Katolik itu ada 3 kelompok anggota gereja Katolik. Kaum hierarki, kaum biarawan-biarawati, dan kaum awam. Contoh yang mudah dalam pelayanan gereja, kaum awam itu ya prodiakon, ya, kemudian umat, ya, dan lain-lain. Pokoknya selain kaum klerus atau kaum hierarki dan biarawan-biarawati. Kemudian gambar keempat itu yang ada dalam gereja, yaitu peribadatan. Nah, di dalam gereja Katolik itu ada 7 sakramen, ya. Di situ ada peribadatan, ya, penerimaan sakramen. Ini yang ada di dalam gereja. Kemudian 6 kasih. Ya, dalam gereja Katolik itu kasih menjadi ajaran utama. Ajaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus sendiri. Ada yang ketinggalan, anak-anak hebat, yaitu arti yang sesungguhnya dari gereja. Gereja adalah persekutuan atau kumpulan orang-orang yang percaya atau mengimani Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, gereja artinya tidak hanya gedung tempat peribadatan orang Kristen, tapi gereja adalah kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mudah kan untuk mengingat kembali, mengenang atau merenungkan apa itu gereja Katolik. Nah, untuk selanjutnya silakan coba renungkan kembali dan sebutkan apa saja yang bisa kamu lakukan di dalam gereja. Ya, jadi menjadi anggota gereja tidak bisa cukup, oh sudah dibaptis menjadi anggota gereja Katolik, dah cukup itu saja. Tidak seperti itu. Tapi harus terlibat aktif, ya, karena gereja yang terdiri dari 3 kelompok anggota tadi itu banyak berperan bagi perkembangan kalian, ya, terutama perkembangan iman. Dan kalian juga anggota gereja juga diharapkan ikut berperan juga, terlibat aktif dalam hidup menggereja. Baik, silahkan renungkan dan sebutkan apa saja yang bisa kamu lakukan di dalam gereja. Baik, anak-anak, demikian pertemuan singkat kita pada hari ini. Tetap sehat dan semangat, berkah dalam.